Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Prime Time. Saya tengah berdiskusi dengan Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Pak Diki, kita lanjutkan diskusi kita. Artinya dalam kondisi sekarang yang belum memadai ini, bisakah ada semacam satu strategi khusus sehingga ditambah lagi untuk mengedukasi masyarakat yang masih dalam tanda petik belum percaya pada vaksin, sehingga tujuan kita itu bisa tercapai, Pak Diki? Ya, betul bahwa pemerintah kan melakukan beragam program ya. Nah, walaupun saya kritiknya belum memadai. Walaupun vaksin itu sebetulnya lebih dari memadai khusus vaksin ya. Yang lainnya yang belum. Nah, dari pergerakan atau dari progres sampai saat ini, jelas PR besar pemerintah itu terutama di 3T. Dan saya ingatkan bahwa dalam jurnal Lancet terakhir disampaikan, sebagaimana juga saya sampaikan dari awal sebelum vaksin ini ditemukan, bahwa vaksin bukanlah solusi ajaib, bukan solusi tunggal. Di dalam jurnal Lancet, ya, ini jurnal terkemuka di kedokteran, mengatakan bahwa sangat kuat cenderungan bahwa vaksinasi yang ada saat ini tidak bisa mengendalikan pandemi. Karena apa? Karena strain baru yang bermunculan dan dengan juga menurunkan efikasi vaksin. Sehingga salah satu rekomendasi yang sangat kuat, dan ini juga harus diikuti oleh Indonesia, dan harus dilakukan terus sampai pandemi terakhir adalah penguatan di aspek 3T yang dilakukan oleh pemerintah. Dilanjut dengan isolasi karantina dan masyarakat memperkuat tetap disiplin melakukan 5M. Ini yang harus terus digaungkan. Jadi dalam kaitan ini artinya kalau ada laju mudik dan lain sebagainya harus diminimalisir. Memang sulit tidak itu, tapi harus diminimalisir termasuk penguatan ya. Ada jaring-jaring pengaman lah yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Termasuk vaksinasi ini penting. Jadi harus dikelola dengan sangat benar, termasuk sangat harus hikmah dari masalah vaksin AstraZeneca ini. Saya kemarin sudah sampaikan langsung kepada pengurus MUI bahwa harus ada koordinasi yang kuat antara Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan MUI sebelum memilih jenis vaksin yang akan diberikan atau didistribusikan pada publik. Karena masalah halal ini penting sekali. Isu ini akan sangat penting untuk Indonesia. Saya dari awal sampaikan, halal, aman, efektif itu amat penting untuk Indonesia. Termasuk karena ada nanti mekanisme vaksin gotong royong. Nah, pastikan vaksin-vaksin di gotong royong, apalagi ada Sputnik yang sama dengan AstraZeneca, pastikan aman dulu sebelum diambil atau dibeli oleh pemerintah. Ini karena soal halal ini isu sensitif di Indonesia ya Pak Diki ya. Artinya seharusnya sebelum barang nyampe itu sudah clear pembahasannya. Tapi Pak Diki, kalau kita bahas soal antisipasi tadi, ini kan Eropa dan Amerika juga sudah mulai berfluktuasi cenderung naik lagi sehingga ada wacana lockdown kembali di beberapa negara Eropa dan Amerika. Agar tidak nurun atau menular ke Indonesia, ini bagaimana Pak Diki? Ya, ini yang memang satu hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa fenomena timbulnya strain-strain baru ini sebetulnya lahirnya tentu karena pandemi yang tidak terkendali di beberapa negara ya. Karena dia jadi bebas bermutasi. Termasuk saya ingatkan posisi Indonesia yang bisa juga memproduksi strain baru ini. Nah, oleh karena itu untuk mencegah ya hal itu tentu selalu penguatan di pintu masuk negara. Saya sampaikan, ingatkan lagi, tidak bisa cuma 5 hari karantina, kita harus setidaknya 14 hari. Kenapa disebut setidaknya 14 hari? Karena bisa nambah dengan penguatan di surveillance genomiknya. Kemudian di dalam negeri, ya aspek penguatan testing tracing ini sekali lagi tidak boleh hanya wacana. Sekarang kita sudah bersyukur nih, salah satu BUMN kita mengeluarkan Saliva tes nih ya, yang dengan arti LAM. Ini amat sangat penting untuk penguatan, termasuk rapid test antigen. Hanya sekali lagi, jangan hanya untuk artinya implementasinya harus dilakukan, aktualisasinya di lapangan harus dilakukan, karena kita harus temukan kasus sebanyak mungkin. Dan terutama lagi bahwa masyarakat secara umum harus menyadari kita belumlah selesai ya dari situasi pandemi. Masih panjang ya Pak Diki ya. Akhir tahun ini pun kita belum. Ya, kalau bicara mindset Pak Diki, bagaimana Anda membaca pola pikir masyarakat Australia terkait dengan COVID-19 ini kalau kita bandingkan dengan warga kita sendiri di tanah air? Ya, masalahnya begini, di sini mereka pemerintah Australia dari sebelum adanya kasus pertama
sudah sangat serius merespon dan menyiapkan. Ya. Bahkan ketika belum ada kasus pertama, mereka sudah keluar-keluar nih ke publik bahwa kita harus mengantisipasi mungkin akan ada kasus ini. Kemudian dia sudah perlihatkan penguatan aspek testingnya, fasilitas kesehatannya, pelatihan tracernya, penguatan di pintu perbatasan. Kemudian ketika kasus pertama sampai belasan terjadi, dia sudah putuskan daripada kita mengalami situasi yang sulit, kita akan memutuskan lockdown 2 bulan kurang lebih. Nah sejak saat itu tidak ada kasus, Mas Doni, di sini tidak ada kasus, tidak ada kematian. Kehidupan sosial ekonomi politik lancar dan artinya publik di sini dalam penguatan pelaksanaan 5M sangat disiplin, sangat disiplin walaupun ada ya yang kurang. Iya, kalau kita belajar pada negara-negara tetangga, artinya law enforcement sangat penting, Pak Diki. Dan kepatuhan warga pada hukum itu juga penting. Nah, bagaimana Anda melihat dalam kondisi di negara kita ini masih juga ada warga yang tidak patuh pada protokol, tetapi kemudian tadi Anda juga mengatakan masih belum memadai. Sepertinya PR-nya lebih banyak daripada dosis vaksinnya, Pak Diki. Ya, betul sekali. Tepat sekali. Jadi, sekali lagi, kita tidak bisa melombakan atau memperlombakan antara vaksinasi dengan kecepatan virus ini menyebar. Karena akan kalah. Virus ini tanpa kita sadari atau kita sadari, dia akan berpola eksponensial dalam kecepatan. Dan ini artinya jauh kita tertinggal. Sehingga artinya semua pihak saat ini harus semakin menguatkan kesadaran bahwa kita dalam situasi yang masih serius, tapi bukan berarti kita akan selalu lebih buruk, tidak. Tapi kalau kita tidak memperkuat 5M, terutama di aspek penguatan upaya-upaya memperketat ya penyebaran ini, memutus transmisi, di mana memutus transmisi itu sebetulnya ada 3 lah saya sebut. Pertama adalah adanya isolasi karantina sebetulnya untuk orang-orang yang membawa virus ini atau terduga membawa virus. Kemudian ada upaya meminimalisir mobilisasi interaksi dan keramaian. Ini yang harus dilakukan sebetulnya. Dan itu sebetulnya bukan hal yang kalau kita bisa cepat awal bersikap dengan respon cepat awal tegas kuat ini, kita tidak akan mengalami dampak sosial ekonomi yang lebih berat ke belakang. Baik. Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sehat selalu Pak Diki, sampai jumpa. Sama-sama Mas Doni, selamat malam. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Prime Time segera kembali sesaat lagi.